Sebab dari tahun 2001 itu saya sudah selesai. Tuhan berkali-kali tugasmu sebagai penginjil, pengkhotbah sudah selesai. Nah, banyak orang mengatakan mana ada nginjil kok selesai. Saya bilang, saya sendiri pun waktu Tuhan ngomong begitu, saya juga protes. Sama, saya bilang, Tuhan, Alkitab berkata kita menginjil sampai akhir zaman. Tuhan bilang, benar. Nah terus, aku kok mau suruh berhenti? Lalu Tuhan mengatakan begini, apa toh artinya nginjil itu apa? Injil itu Tuhan berkata, seperti aku ngomong sama murid-muridku, jadilah saksi. Nah, kalau jadi saksi itu harus ngalami, ya, dengar firman, melihat, mengerti, terus dialami, lalu berbuah. Nah, buahnya itu yang dilihat orang lain. Nah, itu yang membuat orang lain bisa kepingin terus punya bertobat. Nah, itu Injil, Tuhan bilang. Tidak yang cuma teriak-teriak, cuma khotbah, hebat. Itu nginjil belum tentu. Makanya itu kita harus mengerti bagian kita harus mengerti bagiannya Tuhan, supaya kita dapat menyelesaikan bagian kita sampai akhir. Nah, menyelesaikan sampai akhir itu banyak orang merasa kalau mati selesai. Ya toh? Mati selesai toh? Amin. Belum. Mati kok selesai? Belum selesai. Contohnya ini salah satu hal yang saya sedang alami. Kenapa? Karena Tuhan bilang, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah sampai garis akhir. Saya taunya bagaimana? Tidak hanya Tuhan ngomong, dia datang ngasih sertifikat. Aku sampai kaget. Loh, ini apa Tuhan? Tuhan bilang, ini sertifikat. Loh, ini urusan rohani kok ada sertifikat barang sih Tuhan. Jadi ternyata ada, saudara, di surga itu ada kertas. Ada orang bilang, mana ada, buat apa di surga ada kertas? Ada, karena ada sertifikat, karena ditulis di dalam Wahyu ada buku. Lah buku ditulis di mana? Kertas, cuma kertasnya beda sama kertas ini. Demikian juga dagingmu di sini sama daging baru beda. Loh, makanya kalau enggak ngalami sendiri itu enggak bakal ngerti lah. Sudah, jangan terlalu banyak pusing. Karena yang paling memusingkan dan paling menghambat adalah kepingin tahu. Itu yang bikin pusing. Makanya kejatuhan Hawa itu pertama kali kepengen itu. Lah kamu tahu toh? Loh kamu tahu toh? Tapi kok tetap kepengen, itu yang susah. Padahal itu yang membuat kejatuhan. Makanya sekarang ini, akhir-akhir ini saya bilang gini, Tuhan, aku ini tambah dekat kepadamu, tambah mau sudah selesai, sudah waktunya pulang, kok malah banyak hal yang gak ngerti Tuhan. Loh, malah dekat, malah tahu banyak loh, malah tahu banyak, tapi tambah tidak ngerti banyak. Kok aneh? Tuhan bilang, karena aku tidak terbatas, kamu terbatas. Sehingga sekarang ini saya selalu ngomong gini, banyak hal ku tak mengerti.
Tidak bakal ngerti, aku bilang gitu. Sudah jangan pusing. Karena kamu kalau mau ngerti, susah. Kalau tidak diberi mengerti oleh Tuhan. Nah, segala-galanya itu Tuhan. Lalu saya katakan semuanya anugerah. Nah, lalu timbul pertanyaan, karena apa? Kepingin ngerti. Lah kalau segala-galanya anugerah, lah buat apa kita usaha berjuang? Wong semuanya anugerah. Ngapain? Buat apa? Lalu bilang, loh, yang dinamakan segala anugerah itu tidak tergantung daripada kamu 100%, tapi tidak tergantung daripada kamu 0%. Anugerah itu adalah semua yang dikaruniakan Tuhan. Tapi itu bisa kamu terima berdasarkan usaha, iman, percayamu, perjuanganmu bisa. Tanpa perjuangan pun bisa. Jadi susah. Kamu cari-cari, enggak ketemu, enggak. Wong yang ngalami lain-lain. Lah cuma untungnya, saya dapat untungnya. Untungnya apa? Ngalami semua. Jadi saya ngerti. Oh, ternyata yang namanya anugerah itu juga enggak masa bodoh, enggak boleh. Demikian orang penuh penyerahan itu bukan masa bodoh. Itu penuh penyerahan adalah penuh percaya, iman yang bulat, tetapi tidak masa bodoh. Lah itu yang susah. Lalu orang tanya, lah piye Pak? Ya orang ngerti aku. Ini pas ada yang tidak bisa bahasa Jawa ya. Nah aku ini tidak bisa untuk tidak berbahasa Jawa. Meskipun di Bandung saya sudah 30 tahun lebih tidak bisa bahasa Sunda. Meskipun saya dokter tidak bisa bahasa Inggris. Bukunya Inggris kabeh. Lah itu antiknya itu. Makanya aku bilang, aku ngalami semua. Yang namanya anugerah itu apa? Karena apa? Lah itu memang Tuhan itu antik, unik. Ya ta? Itu luar biasa. Wis antik tapi unik. Karena tidak bakal bisa dimengerti. Itu, ya. Hanya satu yang saya tadi terus terang datang sini belum tahu. Setelah tadi ngajak ujian, baru aku bilang, apa sih Tuhan? Apa ini apa? Yang mau kasih itu apa? Enggak ada yang tak kasih, cuma arahkan saja mereka itu tahu bagiannya. Belajar hanya sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Saya tidak berani ngomong seperti Paulus. Ikuti teladanku, belajarlah kepada orang. Berani aku, tidak berani. Paulus berani. Waktu saya tanya, Tuhan, kita harus turut Paulus. Jangan. Loh, kok jangan apa? Kamu dulu mau tak kasih nama, kamu milih apa? Dia bilang, Yusa, namamu sekarang Yusa. Loh kok Yusa? Aku bilang, kenapa tidak Paulus? Kan bagus Paulus, saya bilang. Tuhan bilang, Paulus masuk penjara. Oh dia tidak mau. Nah, terus ya Petrus. Petrus nyangkal aku. Tapi beda mbek Petrus Agung. Dek ditambahi Agung kok. Jadi Petrusnya wis jadi sempurna. Karena Agung itu apa ya? Mulia. Aku ngarani ora kok.
agung itu sungai yang meluap. Ya toh, ya toh. Lo agung itu sungai. Sungai yang meluap itu agung. Oh tapi itu Jawa ya. Oh itu bahasa Jawa. Lah memang ini sing dingasi bapak ya bahasa Jawa kok. Agung itu meluap. Jadi Petrusnya wis jadi. Kalau Petrus nyangkal itu belum meluap, belum jadi. Makanya dia untung pakai agung wis meluap. Wis tadi. Coba dipotol Petrus itu wah repot. Maka dari itu sebab pemrosesan Tuhan itu dari kamu lahir sampai mati itu jalan terus dan itu belajar terus. Tidak bisa ada berhentinya. Nah, maka dari itu, seperti saya dikatakan, kamu Injilnya sudah selesai, khotbahnya sudah selesai. Tapi ternyata belum selesai. Karena pada waktu saya kebaktian di JKI, Robert Lairden pada waktu itu manggil saya didoain. Suaramu akan tambah nyaring. Padahal sudah berhenti aku, sudah berhenti nginjil. Suaramu akan tambah nyaring. Kita semua yang dengar termasuk aku nanggape wah muncul lagi, ya dah. Semua toh. Wah, Agung yang ngomong aku. Kamu bakal muncul lagi, Pak. Aku ngene. Ojo tanya mbek Tuhan ini maksudnya apa? Baru belakangan aku tahu berhenti kasetnya diputar terus. Saya tanya, lu Tuhan katanya aku suaraku tambah nyaring muncul. Siapa yang bilang gue harus muncul? Rasa muncul. Loh, lah kok suaranya bakal tambah nyaring? Lah kasetmu diputar loh mana-mana itu seluruh Indonesia sampai Amerika sampai gue mana di Sabah ke naik ke atas apa? Negara apa? Sarawak, negara anu. Wah, itu apa dak nyaring? Kowe ora usah teko. Oh itu maksudnya, iyalah itu loh saudara. Kerap kali kalau Tuhan ngomong, itu jangan buat tafsir menurut ini salah. Sebab apa? Pengertian dunia roh sama dunia kita itu tidak bisa tahu. Kalau tidak kejadian dulu. Makanya Tuhan itu lain sama dunia. Kalau dunia itu mengerti dulu, ya toh, belajar, ngerti, baru ngalami. Tuhan tidak gitu. Dengar, baca, orang ngerti, ngalami sih. Setelah ngalami berbuah, oh itu maksudnya ini, kebalik. Nah itu kerap kali begitu. Karena ternyata kita itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kepengennya ngerti sih, lihat sih, baru percaya. Nah kita itu beriman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Jadi belum bisa, wong belum kelihatan kok. Jadi belum ngerti kowe. Jadi baru oh maksudnya ini begitu. Makanya kamu jadi orang Kristen harus baca firman, ngalami, baru bisa menjadi saksi Yesus. Kalau cuma sekedar kamu baca Alkitab cuma mengerti tidak ngalami, itu jadi pemberita Injil, bukan saksi. Nah, jadi pemberita sama saksi beda. Upahnya pun beda, ya. Terus yang dituntut oleh Tuhan pun beda. Nah, maka dari itu saya katakan semua ada harga yang harus dibayar. Nah, kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua.
Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, perhatikan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Saudara, tidak ada contoh yang lain kecuali Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus memberikan, dia bilang apa? Aku adalah guru dan Tuhan, tetapi aku memberi teladan kepadamu. Makanya saya katakan, coba lihat di bahasa Inggrisnya ini, yang ini apa, Gung? Yang ayat yang ini loh. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kunya itu Paulus atau Tuhan? Kunya kecil. Kecil, ya toh? Jadi kalau kecil itu siapa? Ini loh saudara. Ini tuh satu yang Paulus sendiri sebetulnya dia bisa ngatasi. Tapi ini adalah jerat. Jerat ini. Karena apa? Sempurnakanlah sukacitaku. Jadi orang-orang ini dituntut suruh ini supaya Paulus senang. Kenapa kok senang? Berhasil. Maka saya katakan, karena ini bukan saya diajari Tuhan. Maka dari itu Tuhan berkata gini, jangan melihat hasil. Karena kalau kamu melihat hasil, kamu pasti kecewa. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Ini yang dikehendaki Tuhan adalah apa? Kita harus punya perasaan dan pikiran seperti perasaan dan pikirannya Yesus. Tapi tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebab kita tidak sama-sama Yesus. Kita bisa akan mirip, tapi tidak sama, tidak bakal bisa. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa sampai mau mati pun? Tidak ada. Kita mau, tapi tak mampu. Karena di dalam diri kita sudah ada kenajisan, kekotoran yang diberikan sifat setan ini. Tetapi kamu dan saya harus belajar. Karena Tuhan berkata begini, yang tahu banyak dituntut banyak, yang tahu sedikit dituntut sedikit. Nah,
Terus kamu langsung ngambil keputusan. Kalau begitu lebih baik enggak tahu apa-apa. Supaya tidak enggak dapat apa-apa. Kok enak. Nah, maksudnya kalau kamu tahu banyak dituntut banyak, bukan berarti kamu tambah berat. Tidak. Karena Tuhan sudah ngomong, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Tuhan itu luar biasanya di situ. Peristiwa yang dialami sama, saya sama Abin mamanya, di peristiwa yang dialami sama. Tapi hukumannya, tuntutannya, maupun hasilnya tidak sama. Nah itu Tuhan. Dia kok tidak dituntut? Lah aku kok mau tuntut? Tuhan bilang, karena kamu sebetulnya sudah mengenal aku lebih dalam. Dia belum. Oh, jadi tidak sama. Enggak. Loh kok dia boleh, aku tidak boleh. Contohnya, utang. Loh kok dia kok boleh utang? Aku kok tidak boleh. Firman Tuhan bilang apa? Jangan berhutang. Oh, lah kowe kok utang, Pak? Aku dituduh oleh orang. Lah kowe kok utang, Pak? Aku ora utang. Lah nyatanya itu diutangi. Loh, ayo, lain ndak utang mek diutangi? Kalau dilihat dari sudut orang itu ngutangi, sama aku sing utang. Tapi kalau dilihat dari sudut aku ora utang kok. Duh, lah kok ora utang, Pak? Lah dhek teko dhewek ndek muni pake. Engko nek kowe wis duwe bayar. Nek urung duwe ora usah bayar. Jadi ora utang toh. Nah, makanya itu. Tapi jangan lalu ini engkau kowe terima gini terus mbok pakai. Pakai piye? Orang ndak datang dewek, tapi dihimbau. Contohnya gini. Waduh, aku mau beli mobil, tapi duitku kurang. Nah, terus orang itu bilang, ya wis tak utangi. Oh, Pak Yusak bilang diutangi boleh. Ya salah. Lah makanya itu bedanya tipis toh. Susah, makanya saya bilang. Dan sekarang ini saya mendapati tipis bedanya pekerjaan Tuhan ambil pekerjaan setan. Aduh, aku sampai pusing. Ada suami istri dapat dan bertobat. Belum banyak baca firman, sudah bertobat, dapat karunia macam-macam. Nah, ternyata orang-orang yang baru bertobat itu kan malah yang ngalami mujizat, mengalami apa? Banyak toh. Lah ini dapat juga karunia. Dapat karunia, wah berdoa, menyembuhkan orang. Wah ini. Langsung dia menggebu-gebu. Terus dia orang pengusaha lo, kaya lo. Suatu saat bilang, berhenti kerja. Jadi hamba Tuhan. Tidak nyebut Yesus, tidak nyebut Yesus Kristus. Jadi hamba Tuhan. Mau, oke, tutup. Duitnya buahnya habis ludes, jadi kere. Tapi semangat ninjili luar biasa, suami istri. Tengah-tengah tidak tahu, yang numpang bukan Tuhan, Roh Kudus. Suruh melakukan ini, jadi suruh melakukan ini. Lalu satu saat di hotel di luar negeri, bukan di Singapura, di luar negeri, ngomong gini, roh itu dalam diri dia, kamu mesti ngalamin isi Alkitab. Apa? Minum racun, tidak mati. Beli racun.
obat tidur sebotol. Si istrinya bilang, kamu dulu yang minum apa aku dulu? Aku saja dulu ya, supaya kalau aku mati, aku sing mati. Ya jangan, aku ya tidak mau buat tinggal kamu. Lah piye? Ya wis tuku rong botol. Gua satu kan minum. Tidur blek. Sehari 2 hari bangun. Kita mati mau urip ya. Loh, kok hidup lagi? Tetap hidup. Hidup loh. Lalu setelah dia bangun hidup, dia bilang apa? Roh itu. Loh, Alkitab luar biasa. Wah, tambah percaya toh. Kemudian dia ke Jakarta, dia dengar Iin khotbah, kok aneh. Aku dengar Iin khotbah kok tidak bisa sejahtera, kok rak seneng. Terus akhir konseling, Iin bilang, kok aneh. Aku melakukan ini mujizat. Wah, puji Tuhan. Terus yuk kita sembahyang. Roh ngomong sama Iin. Yang ada di dalam dia, roh yang lain. Loh Tuhan, wong dia melakukan demi nama Yesus. Kok anu? Suruh ngomong. Nah, cuma disuruh ngomong. Coba tirukan, kamu bisa ngomong enggak? Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya juru selamatku dan penebusku. Tidak bisa. Cuma ngomong, Yesus Tuhan. Jangan, Yesus Kristus Tuhan. Berhenti, tidak bisa. Lalu Tuhan berkata, lihat tuh, itu Yesus palsu itu, bukan Kristus itu. Dan saya sendiri ngalami. Tuhan Yesus, setan, datang sama saya seperti Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai kaki, saya sampai gini. Tuhan datang. Terus saya bilang, mau nyembah ini. Nah, kalau datang kan mesti nyembah. Saya ngomong, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang, Tuhan Roh Kudus. Ngomong dia, tak sembahi ya. Jangan cepat-cepat nyembah. Loh kok aneh, tapi tidak bakal bisa ngerti. Sudah diomongi begitu pun tidak bisa ngerti kalau itu bukan Tuhan Yesus. Sebab saya tanya, mengapa Tuhan? Jawabannya aneh. Nanti kamu tahu. Lucu enggak? Loh kok mbok tak terus terang wae toh? Itu setan, habis bar toh. Ya toh? Tapi tidak bisa saudara. Makanya itu kenali Tuhan Yesus, kenali Tuhan Roh Kudus, Tuhan ini kenali Bapa. Sebab sekarang ini ada hal lain lagi yang, waduh, saya sampai mulai bahaya ini. Hamba Tuhan ini yang cinta Tuhan. Dia ngomong gini, sekarang tidak ada 3, hanya ada 1. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah tidak 3, 1. Jadi di surga pun 1. Jadi kamu tidak akan lihat nanti ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Tidak, 1. Wah, aku ngeri tenan. Tuhan ini, ya itu. Kalau ada cuma 1, nanti yang datang sini siapa? Yang ada di dalam diri kamu siapa? Roh Kudus. Lah kalau cuma ada 1, berarti Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam kamu toh. Lah sisanya kosong. Surgane. Benar enggak? Enggak gitu saya bilang. Ya itulah. Ada juga baptis orang, tidak usah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, baptis dalam nama Yesus saja cukup. 1. Piye coba bingung enggak? Aku sampai aduh Tuhan kasihan nih karena tidak mengenal aku. Sebab memang di sana tetap 3. Sebab bapaknya itu terlalu kudus sehingga orang enggak bakal bisa lihat wajah dia.
Tapi yang kita ketemu nanti di surga itu sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Jadi kadang-kadang Tuhan Yesus itu nanti ngunjungi kamu, jalan-jalan, ngajak kamu bercanda, gurau apa, habis itu nanti tahu-tahu dia pergi langsung menghadap Bapak. Nah, Bapaknya kepingin manggil, ketemu, langsung. Dia datang seret ke Bapak gitu, dia jalan, kamu masih bisa lihat wajah dia, bles, jadi satu mbek Bapak. Tapi Bapaknya tidak langsung, jadi Yesus, kowe iso ndelok, ndak bisa. Dia di dalam Bapak, tetap kamu tidak bisa lihat. Nanti satu saat dia keluar, baru jalan-jalan lagi, gitu. Nah itu kalau tidak tahu sendiri, tidak bakal bisa. Tidak ada keterangannya kayak gitu tuh tidak ada. Makanya dianggap sesat. Makanya aku bilang, hati-hati, belajar terus. Kalau belum ngerti, terima, peti SK dulu, terus ngomong, Tuhan, aku mau kenal, aku mau lebih mengenal, mengerti. Nah, pada waktunya kamu diberi pengertian. Kalau belum ya sudah, tidak usah kepengen tahu banyak, nanti dituntutnya tambah banyak. Tapi bukan berarti lalu jangan mau tahu banyak. Kepengen mengenal Tuhan lebih dekat, itu. Nah, pada waktu saya ketemu Tuhan Yesus itu saya bilang, kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Saya lihat loh, dalam dunia mata kasat sama dunia roh, ujung rambut sama lu, gak ada bedanya, sedikit pun gak bisa dibedain. Ngomongnya pun, iya ngomongannya Tuhan Yesus. Aku sampai, waduh, tidak ngalami sendiri, tidak bakal bisa. Tapi kalau sudah ngalami gitu bukan berarti terus setiap kali setan ngomong atau Tuhan Yesus ngomong aku bisa ngerti. Tidak bisa. Harus tetap jaga hati rendah, tanya Roh Kudus. Tuhan ini kok sih ngomong gini nih, siapa? Apa yang aku harus lakukan? Loh. Dari hasil itu kamu nanti tahu, oh ini sih ngomong setan kurang ajar. Nah gitu. Sebab tugas Roh Kudus itu mengarahkan, tapi tidak menentukan. Kamu diberi hak menentukan sendiri. Jangan salah. Kita kerap kali kalau berdoa minta jawaban Tuhan, selalu ngomongnya apa? Mbok gampang sih Tuhan jawabnya, ya ndak, boleh ndak. Ndak bisa. Sebab kalau yang ngomong Roh Kudus itu mengarahkan. Memberikan alternatif, memberikan lambang-lambang pengertian sehingga kamu nanti harus mengambil keputusan. Lah itu akal budimu harus dipakai. Jadi tidak boleh mikir setelah Roh Kudus memberikan pengarahan. Kamu mengambil keputusan. Nah itu digunakan, itu pakai hikmat akal budimu, pengetahuanmu tentang firman Tuhan. Itu. Nah, karena banyak orang salah terima, saya bilang, udah kalau terima firman Tuhan tuh jangan terlalu banyak dipikirkan. Nah, lalu bilang, loh lah kita dikasih pikiran buat apa? Aku bilang lah, salah lagi nerima nih.